Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang peningkatan mutu citra, yaitu transformasi dan koreksi geometri. Baiklah, yang pertama ada transformasi. Pembahasannya ada transformasi dan koreksi geometri. Lalu untuk transformasi citra sendiri adalah salah satu jenis operasi pengolahan citra di mana citra P dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Contoh yang paling umum ditemukan adalah transformasi Fourier, di mana suatu citra dalam domain ruang diubah ke domain frekuensi spasial. Transformasi ini dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks antara matriks citra dengan suatu matriks uniter. Ini adalah contoh gambaran hasil dari transformasi matriks, di mana yang ini adalah gambar asli, transformasi linear konformal, transformasi affin, transformasi proyeksi, transformasi polinomial, transformasi piecewise linear, transformasi sinusoid, transformasi Borel, dan transformasi Pincushion. Lalu untuk transformasi citra, yaitu tadi adalah salah satu hal penting dalam transformasi adalah basis citra yang merupakan sekumpulan vektor 2D atau matriks seperti pada aljabar linear. Transformasi membawa suatu citra ke sistem koordinat baru yang dibentuk oleh fungsi basis tersebut. Dalam konteks citra, basis ini berupa matriks yang disebut sebagai N citra basis. Untuk tujuannya sendiri, transformasi citra ditujukan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu dengan melakukan perubahan bentuk citra. Transformasi biasa dibagi menjadi dua, yaitu transformasi piksel dan transformasi ruang. Transformasi piksel masih bermain di ruang atau domain yang sama, yaitu domain spasial, hanya posisi piksel yang kadang diubah, contoh dirotasi, ditranslasi, di-scaling, di-inverse, di-shear, dan lain-lain. Transformasi jenis ini relatif mudah diimplementasikan dan banyak aplikasi yang dapat melakukannya, seperti Paint, HCDC, dan lain-lain. Lalu untuk transformasi ruang sendiri merupakan proses perubahan citra dari suatu ruang atau domain ke ruang atau domain lainnya. Contoh dari ruang spasial ke ruang frekuensi. Contoh lagi ruang vektor. Salah satu basis yang merentang ruang vektor 2 dimensi adalah 1, 0 dan 0, 1. Artinya sebuah vektor yang mungkin ada di ruang vektor 2 dimensi selalu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari basis tertentu. Jadi basis tersebut. Lalu untuk transformasi ruang sendiri itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu transformasi Fourier berbasis cos dan sinus, lalu transformasi Hadamard, transformasi DCT, dan transformasi wavelet. Untuk koreksi geometrik, yaitu merupakan posisi geografis yang berhubungan dengan distribusi keruangan atau spatial distribution. Geometrik memuat informasi data yang mengacu bumi georeference data, baik posisi, sistem koordinat lintang dan bujur maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Ini contohnya transformasi geometrik. Lalu untuk selanjutnya, yaitu koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyeksi. Transformasi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga pada citra digital yang tertransformasi dapat dilihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam sensor. Geometrik citra penginderaan jauh mengalami pergeseran karena orbit satelit sangat tinggi dan medan pandangnya kecil, maka terjadi distorsi geometrik. Kesalahan geometrik citra dapat terjadi karena posisi dan orbit maupun sikap sensor pada saat satelit mengindera bumi. Kelengkungan dan putaran bumi yang diindera akibat dari kesalahan geometrik ini, maka posisi piksel dari data indera satelit tersebut sesuai dengan posisi lintang dan bujur yang sebenarnya. Untuk kesalahan pada geometri itu berdasarkan sifatnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan random dan kesalahan sistematik. Untuk kesalahan sistematik adalah kesalahan yang dapat diperkirakan sebelumnya dan besar kesalahannya pada umumnya konstan. Oleh karena itu dapat dibuat perangkat lunak koreksi geometrik secara sistematik. Namun untuk kesalahan random ini bersifat random, jadi acak tidak dapat diperkirakan terjadinya, sehingga koreksinya harus ada data referensi atau tambahan yang diketahui. Untuk kesalahan
geometri berdasarkan sumbernya ada kesalahan internal dan kesalahan eksternal. Untuk kesalahan internal sendiri disebabkan oleh konfigurasi sensornya akibat membelokkan arah penyinaran menyebabkan distorsi panoramik atau look angle yang terjadi saat cermin scan melakukan penyiaman atau scanning besarnya sudut pengamatan field of view satelit pada proses penyiaman akan mengakibatkan perubahan luas cakupan objek. Untuk tujuan koreksi geometri, melakukan rektifikasi atau pembetulan atau restorasi pemulihan citra agar koordinat citra sesuai dengan koordinat geografis, meregistrasi, mencocokkan posisi citra dengan citra lain yang sudah terkoreksi, image to image rectification atau mentransformasikan sinyal sistem koordinat citra multispektral dan multitemporal, meregistrasi citra ke peta atau transformasi sistem koordinat citra ke koordinat peta atau image to map rectification sehingga menghasilkan citra dengan sistem proyeksi tertentu. Untuk koreksi geometri tadi ada koreksi geometri sistematik dan koreksi geometri presisi. Untuk yang sistematik yaitu merupakan melakukan koreksi geometri dengan menggunakan informasi karakteristik sensor yaitu orientasi internal atau internal orientation berisi informasi panjang fokus sistem optiknya dan koordinat titik utama dalam bidang citra, sedangkan distorsi lensa dan difraksi atmosfer dianggap kecil pada sensor indera satelit. Serta orientasi eksternal berisi koordinat titik utama pada bidang bumi serta 3 sudut relatif antara bidang citra dan bidang bumi. Untuk yang presisi adalah meningkatnya ketelitian geometrik dengan menggunakan titik kendali atau kontrol tanah, ground control point, biasa disingkat dengan GCP. GCP dimaksudkan adalah GCP yang dimaksud adalah titik yang diketahui koordinatnya secara tepat dan dapat terlihat pada citra indera satelit seperti penempatan jalan dan lain-lain. Tahapan koreksi geometri yaitu memilih metode setelah mengetahui karakteristik kesalahan geometrik dan tersedianya data referensi. Pemilihan metode tergantung pada jenis data atau resolusi spasial dan jenis kesalahan geometrik. Skew, yaw, roll, pitch data. Penentuan parameter yang tidak diketahui didefinisikan dari persamaan matematika antara sistem koordinat citra dan sistem koordinat geografis untuk menentukan menggunakan parameter kalibrasi data atau titik kontrol tanah. Cek akurasi dengan verifikasi atau validasi sesuai dengan kriteria metode dan data citra, maka perlu dicari solusinya agar diperoleh tingkat ketelitian yang lebih baik. Solusinya dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain atau bila data referensi yang digunakan tidak akurat atau perlu diganti, interpolasi atau dari sampling untuk mendapatkan citra geokode presisi atau akurat. Beberapa pilihan geocoding tipe yang sudah tersedia pada perangkat lunak seperti triangulation, polynomial, orthorectify using ground control point, orthorectify using exterior orientation, map to map projection, point registration rotation. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf. Lalu untuk contohnya, contoh penerapannya pada MATLAB. Yang pertama kita akan praktekkan untuk yang Dirichlet Fourier atau biasa disingkat DFT. Seperti ini. Ya, ini untuk gambar aslinya. Untuk gambar kedua atau gambar yang diubah, ini dia.
ya. Nah ini kebanyakan ini gambarnya, yang ini tidak perlu. Jadi nah ini ada dua gambar. Ini adalah hasil dari DFT atau yang direct Fourier tadi menggunakan matriks Fourier. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan yang DCT, metode DCT. Jadi ini adalah skripnya, bisa dilihat. Lalu untuk hasilnya sebagai berikut, ya seperti ini hasilnya. Bisa dilihat ini berbeda dengan yang tadi ya bentuknya. Lalu ini yang contoh di awal tadi yang gambarnya ada banyak, itu dihasilkan dari skrip ini ya. Ini jadi yang ini adalah gambar asli, transformasi linear konformal, affine, transformasi proyeksi, transformasi polinominal, transformasi piecewise linear, ini transformasi sinusoid, transformasi barel, dan transformasi pin cushion. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.